mau naikin omset sampai 10 kali lipat di bulan Ramadan 2023, apa aja sih yang harus dilakuin belajar dari pengalaman bertahun-tahun jualan online di bulan Ramadan? Oke, nih kalau sebentar lagi kan nggak kerasa nih mau Ramadan. Nah, apa sih yang perlu kita persiapkan sebagai seller untuk menyambut bulan Ramadan dan kenapa sih harus dari sekarang gitu kita persiapannya? Oke, sekarang gini, sebenarnya sebelum kita ngomongin persiapan nih, yang perlu diketahui gini dulu sih. Lu sadar gak sih kenapa kita tuh harus siap-siap buat Lebaran atau buat Ramadan jualannya? Iya, soalnya kan kalau misalkan kita ngelihat nih bulan Ramadan tuh biasanya orang punya duit gitu kok. Oh, oke, ya. Kenapa orang punya duit coba? Ayo. Karena dapat THR gitu kan. Betul. Terus Kan apa lagi? biasanya orang menabung nih buat Ramadan karena kan setahun sekali gitu. Jadi jor-joran di bulan tersebut mereka mengeluarkan budgetnya gitu. Ya, bener banget sih sebenarnya kalau misalnya kamu jawab kayak gitu udah bener. Karena gini, kenapa sih kita perlu siap-siap buat di bulan Ramadan? Karena yaitu ketika bulan Ramadan ini kan orang tuh lagi keluarin duit ya, bener nggak? Orang lagi ngabisin duit, orang lagi spend duit. Nah, ketika orang lagi spend duit, kalau misalnya momen ini kita kelewat, gitu ya, kalau momennya kelewat kan udah pasti hilang, bener nggak? Ya kan? Malah kalau misalnya diperhatiin sih, kalau mau jualan laku ya, cuman ada dua waktu sih yang harus diperhatiin. Pertama, lagi Ramadan atau Lebaran, bener? Karena orang lagi bakal ngabisin duit. Oke. Nah, kedua, itu tuh lagi Natal sama tahun baru. Nah, bener nggak? Betul. Iya kan? Karena di Natal tahun baru, orang juga kan dapat duit lebih ya, bener nggak? Betul. Dapat bonus lah, dapat apalah, bener nggak? Dan biasanya mereka lebih kaya, karena lebih kaya semua dikeluarin. Iya, betul. Bener ya? Benar. Nah, sekarang gini, kalau kita udah tahu nih, kenapa kita perlu jualan naikin di omset di Ramadan gitu ya, apa aja sih yang harus dilakuin? Sebenarnya gini, simpel kok Sid. Nah, sekarang gini, kalau gue tanya nih ya, menurut kamu nih, kalau orang lagi Ramadan, apa aja sih yang dibeli? Kamu beli apa? Biasanya aku beli gamis, Beli beli gamis. kerudung gitu Terus, kan, kue-kue kering. terus, Iya, kayak alat sholat, buat THR, kayak gitu, tas, sepatu baru, pokoknya semuanya baru gitu. jadi aksesoris, Mm-mm. fashion, Ya betul. terus apa tadi? Kue, Kue, angpau juga hampers, sih. kalau angpau kan nggak beli. Iya, iya. Yang unik-unik gitu kok. Oh, yang lucu-lucu. Lucu-lucu yang ada tulisan Idul Fitri kayak Oke. gitu. Nah, pertama sih kalau misalnya mau laku, berarti yang perlu dilakuin adalah kalau buat yang jualan nih, pertama, jualan kita itu tuh produk yang ke bawah naik atau enggak di bulan Ramadan. Karena coba deh Sid, menurut kamu, apakah semua produk di Ramadan pasti ramai nggak sih? Enggak juga sih, ada yang nggak rame juga. Enggak juga ya. Ada Betul. juga ya produk yang misalnya lagi Ramadan tuh ya biasa aja Biasa gitu kan. aja, betul. Enggak rame-rame amat gitu Betul. kan. Nah, sekarang gini. Pertama, sebagai seller nih kalau mau rame, lihat dulu nih produknya tuh termasuk yang rame apa enggak. Gitu ya. Sebenarnya cara lihatnya simpel sih. Kalau misalnya udah jualan cukup lama, kita bisa cukup sekedar lihat data penjualan kita tahun ke tahun. Bener nggak? Oke. Kan karena suka banyak juga seller yang malas buka kan, Iya. bener nggak? Padahal kalau kita jualan di Shopee, jualan di Tokopedia, jualan, kalau TikTok Shop belum kelihatan ya, tapi kalau di Shopee gituan kan dia ada data data-data pengunjung, Iya, bener nggak? betul. Data penjualan. Nah, kita lihat produk kita tuh termasuk ke bawah naik atau enggak gitu. Kalaupun produk kita misalnya nggak naik, kompetitor tuh naik apa enggak? Karena kan bisa jadi gini, produknya naik tapi karena kita kalah sama kompetitor bisa jadi nggak naik ya, bener nggak? Oke, betul. Nah, kalau produk kita termasuk ke bawah naik, selamat. Artinya tinggal langsung ke langkah kedua, bener kan? Gimana caranya biar jualannya makin rame? Nah, tapi banyak juga kan yang kayak jualannya tuh lagi Ramadan nggak naik. Iya, betul. Bener nggak? Benar. Ya kan, kayak misalnya kalau jualannya nggak ada hubungannya sama fashion gitu kan, atau jualannya barang yang lain gitu kan biasa aja tuh, bener nggak? Nah, kalau jualannya nggak naik gitu ya, berarti kira-kira harus ngapain nih Sid kalau jualannya nggak naik? Kita harus branding juga sih dan mencari solusi produk apa nih yang kira-kira bakal eh, membantu untuk menaikkan produk. Betul. Jadi kita maksudnya kalau misalnya jualan kita nggak naik ya berarti kita cari produk lain mana yang ke bawah momennya Lebaran, bener Betul, kan? betul. Iya kan? Nah, kita tinggal tambahin jualin itu di barang kita, bener Iya, nggak? betul. Toh sekarang kan udah gampang banget nih, mau dropship, mau ngapain bisa gitu kan? Cari supplier juga nggak susah gitu Iya. sebenarnya, bener nggak? Nah, kita tinggal siapin cari barang apa yang bisa ke bawah naik di bulan Ramadan, gitu kan? Nah, terus udah gitu nih, kalau kita udah punya barang, langkah kedua ngapain coba sih? Kira-kira? Branding lah. Ya, langsung branding atau pastiin stoknya ada dulu, coba. Pastikan stoknya ada dulu baru kita branding. Betul, karena kalau cuman branding tapi terus nggak ada stoknya, Iya, apa yang dijual? kan lucu ya, bener nggak? Jadi pastiin juga stok barangnya itu ada, gitu kan. Nah,
Kalau udah stok barangnya ada, langkah ketiga adalah branding. Sebenarnya nggak cuman branding sih, Sid. Sebenarnya kalau mau rame sih, yang perlu diketahui adalah simple. Kalau orang mau, kan jualan tuh sebenarnya cuma ngomongin permintaan sama penawaran, Iya. bener nggak? Jadi kalau banyak orang yang minta, gitu kan, asal orang tahu kita punya barang tersebut, pasti kita dibeli dong, bener nggak? Ingat gak sih waktu COVID 2020-2021? Iya. Kan kayaknya semua orang yang jual masker gitu Iya. kan, asal lu ngomong gue punya masker, dibeli nggak? Beli. Dibeli, Pasti. bener nggak? Bener. Dibeli ya, bener nggak? Nah, permintaan Ramadan yang tingginya apa? Nah, coba kita cari, gitu kan. Nah, setelah itu pastiin kita tuh gampang diketemuin, gitu kan, di berbagai tempat online. Misalnya, kalau kayak jualan di Shopee sih, kira-kira harus di mana sih yang kelihatannya, yang kita perlu tampil di mana sih biar kelihatan orang tuh tahu kalau kita jual ini? Kita yang pertama itu di halaman pencarian, produk kita itu harus muncul. Oke, halaman pencarian ya. Betul. Kalau halaman pencarian berarti ngomongin apa nih, Sid? Judul nih. Betul. Berarti kan kita harus punya judul yang sudah teriset, bener nggak? Betul. Nah, kadang kan suka banyak seller tuh yang nggak ngerti kan, bener nggak? Betul. Sering nggak sih kamu ngalamin kayak ada klien atau kayak misalnya member nih yang nanya kayak, aduh kenapa ya udah belajar tapi nggak rame-rame gitu kan? Tapi begitu kamu cek ternyata ya ilah produknya nggak diapa-apain, cuman seadanya. Asal-asalan kayak gitu, gambarnya juga asal-asalan, Iya. belum ada, main langsung diiklanin aja gitu. Nah, itu dia kan, missnya kan. Berarti jadi pertama adalah pastiin barang kita bisa ketemu. Kedua, coba lihat ini juga loh sih. Maksudnya kan suka banyak tuh seller gini. Sering gak sih ngedenger kayak, aduh kenapa ya dulu aku nggak usah ngapa-ngapain rame. Iya, betul. Kalau dulu tuh kayak jual apapun kayak gampang gitu buat naiknya kok. Kalau sekarang tuh kayak, aduh nggak rame-rame. Iya gitu, meskipun udah iklan jor-joran tuh susah naiknya gitu. Nah, coba sekarang gini, kalau yang seperti itu coba kita lihat dulu. Pertama, apakah dulu tuh ramenya kenapa? Kan kadang banyak juga yang orang nggak tahu ya dulu ramenya kenapa, ya udah aja karena dia cuma asal ngupload, asal posting, kebetulan Shopee-nya lagi rame, ke bawah naik, bener nggak? Iya betul. Dan dia nggak tahu nih kenapa. Udah diulangin, nggak tahu karena sebenarnya bisa dibilang naiknya kebetulan kan. Nah, itu dia nih. Gitu. Jadi pastiin barang kamu bisa benar-benar dicari sama yang butuh. Jadi kayak keywordnya tuh harus yang dicari orang gitu loh. Ini harus dicari orang gitu kan. Terus produknya juga udah kelihatan, produknya tuh udah oke, ulasannya udah banyak gitu kan. Gitu. Nah, dengan kayak gitu kan orang pasti lebih gampang dong buat beli, bener nggak? Iya betul betul. Bener ya. Nah, itu yang kedua. Jadi yang kedua adalah ya kita branding mau di sosial media, mau di marketplace gitu ya. Gimana caranya supaya produk kita tuh gampang buat dicari gitu. Iya, Gampang buat betul. dicari, gampang buat dibeli gitu. Karena kalau misalnya sekarang gini sih, kalau misalnya nih orang jualan tapi ketemu produknya aja nggak bisa dicari, ada nggak yang beli? Enggak. Nggak mungkin kan? Iya, Bener nggak? bener. Kenapa nggak ada yang beli? Kan nggak muncul. Ya wajar kan, bener kan? Iya. Iya kan? Jadi kedua adalah itu, pastiin muncul apa enggak gitu kan. Nah, buat muncul caranya gimana? Buat muncul di tempat orang ya ada dua cara sih. Pertama, dia mau bikin iklan, perlu nggak sih iklan? Perlu. Perlu dong, bener nggak? Iklanin barang-barangnya gitu ya, mau di Shopee, mau di Tokopedia, mau di iklan di Facebook, mau lihat di Instagram gitu kan. Iklanin ke orang-orang yang kemungkinan beli, bener kan? Nah, kedua, pesan iklannya yang perlu dilihat. Pesan iklannya itu gimana? Iklannya matching nggak gitu loh. Iya betul. Bener nggak? Iklannya bikin orang mau beli nggak? Bener nggak? Atau kalau mau lebih bagus lagi ya dia campaign pakai influencer kek, Iya. bener nggak? Nah kalau misalkan bingung nih soal iklannya kayak gimana nih kok? Kalau bingung gimana nih maksudnya? Dari strateginya kayak dia udah nyoba nih berkali-kali tapi tetap Gagal terus. gagal terus kayak gitu. Nah terus kadang orang tuh banyak yang merasa, aduh aku nggak punya waktu nih kok. Oh. Jalanin ini semua gitu. Oke, nah sekarang gini, kalau bingung sebenarnya ada dua cara. Cara pertama adalah gini, kita bisa belajar dulu. Sebenarnya kan setuju nggak sih kalau nggak ada sesuatu yang nggak bisa dipelajari? Iya. Setuju ya? Kan semua bisa dipelajari, bener nggak? Nah, pertama kita bisa belajar dulu. Nah, kebenaran kalau teman-teman mau belajar, nanti kita bulan Maret gitu. Bulan Maret atau bulan April ya? Gue lupa nih. Nanti teman-teman cek deh. Nah, kayak ini. Sekarang kalau teman-teman mau belajar, ya sebenarnya nanti kita ada satu event, ada satu workshop Jawara, di mana di situ kita bakal bahas tentang lebih dalam tentang gimana sih caranya naikin omset di bulan Ramadan. Gitu, dan kebetulan momennya pas banget nih. Momennya itu pas banget dengan ya persiapan buat Ramadan. Persiapan Ramadan kapan sih idealnya sih? Min 1 bulan lah gitu. Ya sekitar di Maret situ kan. Iya. Nah, itu dia. Di situ kita bakal bahas gimana caranya buat naikin omset gitu kan. Dan kita di situ juga bakal banyak ada studi kasus juga. Kayak contoh sih, tahu nggak kayak waktu tahun lalu ya, ada salah satu toko baju itu masuk di MEA nih. Itu waktu masuk tuh gue ingat banget omsetnya sebulan cuma 150 juta. Itu terus udah gitu dalam 1,5 bulan itu di bulan Ramadan tembus 1 M. Tembus 1 M gitu ya. Tapi gue nggak bilang semua toko bakal kayak gitu. Tapi maksudnya poinnya adalah sebenarnya kalau kan tadi ada satu nih, teman-teman bisa belajar, atau kalau teman-teman nggak ada waktu, teman-teman juga bisa ambil ininya, jasa digital agency-nya.
gitu. Jadi nggak perlu pusing, nggak perlu buang waktu. Ibaratnya ini buat teman-teman yang aduh ngerasa nggak punya waktu gitu kan, bukan nggak mau belajar ya, misalnya nggak punya waktu, nggak punya tim buat ngerjain, karena kan kalaupun kita praktekin sendiri juga banyak banget ya yang harus dikerjain, bener Ya, nggak? terus belum tentu oke juga nih hasilnya. Ya gitu, karena teman-teman bisa pakai biasanya Mia Digital Agency gitu ya, dan itu udah cukup banyak banget, kayak tiap tahun tuh klien-klien yang omsetnya naik banget terutama di bulan Ramadan gitu. Jadi kalau misalnya yang belum ngerti atau nggak sempet, nah ini bisa dilakuin gitu loh biar penjualannya bisa lebih banyak. Oke, buat teman-teman, terima kasih udah nonton podcast kali ini dan jangan lupa untuk mengikuti podcast kita selanjutnya. Bye bye. Oke, bye bye.